Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kelompok 5 akan menjelaskan tentang konsekuensi ekonomi dan teori akuntansi positif. Next. Nah, di sini ada beberapa anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Dwika Virginia Ayumurti dengan NIM 2018 310634. Kemudian ada Arka Ananta Prawira dengan NIM 2018 310639. Kemudian ada Afian Fikri dengan NIM 2018 310653. Selanjutnya ada Nadia Gusti dengan NIM 2018 310801. Selanjutnya ada Rindi Marhama dengan NIM 2018 310842. Selanjutnya ada Dika Margareta Putri dengan NIM 2018 310843. Selanjutnya ada Lailatul Meisa Fitri dengan NIM 2018 310851 dan yang terakhir ada Alin Namira Budianto dengan NIM 2018 310864. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwika Virginia Ayumurti dengan NIM 2018 310634. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsekuensi ekonomi dan teori akuntansi positif. Kemudian di sini ada beberapa subbab yang akan dijelaskan oleh saya dan rekan saya. Yang pertama ada overview, yang kedua ada sumber permintaan kontrak efisien untuk informasi akuntansi keuangan, yang ketiga ada kebijakan akuntansi untuk kontrak efisien, yang keempat ada kelakuan kontrak, yang kelima ada employee stock option, keenam ada the relationship between efficient securities market theory and economic consequence, dan yang terakhir ada teori akuntansi positif. Next. Nah, di sini ada overview. Jadi konsekuensi ekonomi adalah suatu konsep yang menekankan bahwa terlepas dari implikasi teori pasar sekuritas yang efisien, pilihan kebijakan akuntansi dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, di sini terdapat dua alasan pada konsekuensi ekonomi dari kebijakan akuntansi yang diperlukan. Yang pertama ada konsep ini tuh menarik, di mana banyak kejadian yang paling menarik dalam praktek akuntansi diturunkan dari konsekuensi ekonomi. Yang kedua ada pernyataan bahwa kebijakan akuntansi tidak penting, tidak sesuai dengan pengalaman akuntansi. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Nama saya Arka Ananta Prawira Wardana, NIM 639. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber permintaan kontrak efisien untuk informasi akuntansi keuangan. Terdapat dua sumber permintaan kontrak yang efisien untuk informasi akuntansi keuangan, yaitu dari pemberi pinjaman dan pemegang saham. Pemberi pinjaman atau lenders. Kontrak utang merupakan sumber keuangan yang penting bagi perusahaan. Terdapat dua aspek kontrak utang. Yang pertama, yaitu dari manajemen yang memiliki informasi terbaik tentang keadaan perusahaan. Lalu yang kedua, ada pemberi pinjaman menghadapi hasil asimetri. Lalu pemegang saham, shareholders. Kenaikan sumber kontrak efisien pada permintaan kebijakan akuntansi juga diperoleh dari pemegang saham untuk melindungi diri dari eksploitasi oleh manajemen. Lalu yang kedua ada kebijakan akuntansi untuk kontrak efisien. Kebijakan akuntansi untuk kontrak efisien ada dua aspek, yaitu reliability, yaitu keandalan, dan konservatisme. Reliability. Agar menjadi andal, informasi akuntansi untuk kontrak efisien harus didasarkan pada transaksi pasar yang sebenarnya dan dapat diverifikasi oleh pihak ketiga. Teori kontrak mendukung nilai wajar hanya jika tersebut dapat ditentukan secara andal. Lalu yang kedua, konservatisme. Hasil asimetri juga menciptakan permintaan untuk syarat konservatisme. Konservatisme kondisional juga dituntut oleh pemegang saham untuk tujuan pelayanan. Karena itu lebih sulit bagi manajer yang ingin meningkatkan reputasi dan kompensasi mereka. Sekian presentasi dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hafian Fikri Kausar dengan NIM 2018 310653 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu ada kekakuan kontrak atau kontrak DGDT.
Menurut sifatnya, kontrak akan sulit berubah. Dengan kata lain, kontrak bersifat kaku dan juga banyak kontrak yang bersifat jangka panjang, seperti kontrak utang. Jika kontrak jangka panjang tergantung pada variabel akuntansi, maka ada kemungkinan bahwa standar akuntansi akan berubah selama masa kontrak. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi nilai perjanjian, sehingga meningkatkan kemungkinan pelanggaran. Misalnya, standar baru untuk pengakuan pendapatan atau kerugian, atau kredit awal dapat mengurangi laba yang dilaporkan, sehingga meningkatkan utang rasio, ekuitas, dan mengurangi waktu rasio bunga yang diperoleh dari perjanjian. Kemungkinan lain adalah untuk menggabungkan ketentuan dalam kontrak itu sendiri agar dapat menghadapi kejadian tidak terduga. Namun, hal praktis itu adalah efektif untuk mengantisipasi semua kejadian di masa depan yang dapat mempengaruhi nilai-nilai perjanjian, terutama pada standar akuntansi baru. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Nadia Gusti Safira dengan NIM 801. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, di slide ini ada employee stock option. Nah, employee stock option ini adalah bidang di mana konsekuensi ekonomi tampak jelas. Pertama adalah akuntansi untuk opsi saham yang dikeluarkan bagi manajemen dan dalam beberapa kasus bagi karyawan-karyawan lainnya yang memberi mereka hak untuk membeli saham perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, terdapat 3 karakteristik dari opsi. Yang pertama itu pengembalian yang diharapkan dari menahan suatu opsi melebihi return saham yang diharapkan. Lalu yang kedua, potensi kenaikan atau upside potential. Opsi Amerika, tendensi kenaikan terhadap nilainya meningkat seiring dengan waktu jatuh tempo. Lalu yang ketiga, jika opsi deep in the money, artinya jika nilai saham dasar jatuh lebih tinggi daripada harga exercise price, maka hasil dari menahan opsi tersebut dan probabilitasnya sangat mendekati hasil dari probabilitasnya menahan saham dasar. Lalu ada 2 keadaan nih di mana karyawan melaksanakan opsinya. Yang pertama, jika ESO mencakup nilai uang sedikit, yaitu risiko substansial terjadinya hasil nol. Waktu sampai jatuh temponya singkat, sedangkan pengorbanan untuk potensi kenaikan dan karyawan tersebut diharuskan menahan saham yang diperolehnya, maka penghindaran risiko dapat memicu pelaksanaan lebih awal. Lalu yang kedua, jika ketika ESO menyangkut banyak uang, waktu sampai jatuh temponya itu singkat dan karyawan dapat menahan maupun menjual saham yang diperolehnya dan menginvestasikan hasilnya pada bagian yang tidak berisiko. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rini Marhama dengan NIM 842 akan menjelaskan mengenai the relationship between efficient securities market theory and economic consequence. Jadi, saya akan menjelaskan pertama mengenai apa itu teori pasar efisien. Nah, teori pasar efisien itu memprediksikan bahwa harga sekuritas yang merupakan interaksi dari investor-investor memiliki beberapa sifat pembanding. Efisiensi menyatakan bahwa informasi mengandung pengungkapan, bukan kondisi pengungkapan itu sendiri, melainkan penilaian pasar. Nah, kemudian informasi dapat disebarkan dengan mudah dalam catatan dan pengungkapan tambahan pada penyajian laporan keuangan. Nah, lalu teori ini tuh menyimpulkan bahwa harga secara langsung merefleksikan keseluruhan kemampuan untuk memproses informasi dan pengetahuan dari para investor. Nah, sedangkan ekonomi konsekuensi sendiri adalah konsep yang menyatakan bahwa walaupun bertentangan dengan implikasi teori pasar modal efisien, pilihan kebijakan akuntansi dapat mempengaruhi nilai pada perusahaan. Walaupun dengan implikasi kebijakan teori pasar modal efisien, tampak bahwa pilihan kebijakan akuntansi itu memiliki konsekuensi ekonomi bagi pemakai laporan keuangan, walaupun tidak secara langsung mempengaruhi aliran kas pada perusahaan. Lalu, teori pasar sekuritas yang efisien tidak meramalkan reaksi harga terhadap perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempengaruhi probabilitas jaminan dari aliran kas.
Nah, jika tidak ada reaksi harga sekuritas, maka tidak jelas mengapa manajemen dan para regulator harus merasa khawatir terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Teori pasar yang efisien menyiratkan pentingnya pengungkapan penuh, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi. Nah, lalu mengenai pemahaman konsekuensi ekonomi dalam pemilihan kebijakan akuntansi itu merupakan hal yang penting karena beberapa alasan. Yang pertama, konsep itu sendiri merupakan hal yang menarik. Yang kedua, usul bahwa kebijakan akuntansi bukan merupakan persoalan bertentangan dengan pengalaman akuntan. Yang ketiga, hadirnya konsekuensi ekonomi menimbulkan pertanyaan, mengapa konsekuensi ekonomi tersebut ada? Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dika Margareta Putri dengan NIM 2018-310843. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori akuntansi positif. Nah, pada bab teori akuntansi positif ini, kami akan menjelaskan tentang garis besar teori akuntansi positif, 3 hipotesis teori akuntansi positif, efficient connecting and conservative accounting, membedakan versi kontak efisien dan oportunis, dan kesimpulan konsekuensi ekonomi dan teori akuntansi positif. Saya akan menjelaskan tentang garis besar teori akuntansi positif. Jadi, teori akuntansi positif itu merupakan teori akuntansi yang berupaya menjelaskan suatu proses dengan menggunakan kemampuan atau pemahaman akuntansi saat menentukan kebijakan akuntansi yang sesuai dalam menghadapi kondisi di masa yang akan datang. Perusahaan itu dapat dipandang sebagai kumpulan kontrak atau nexus of contract, yang artinya pengorganisasiannya itu terutama dapat ditentukan oleh sekumpulan kontrak yang dijalaninya. Contohnya itu seperti kontrak dengan para karyawan, termasuk dengan manajer, pemasok, dan dengan para penyedia modal merupakan hal penting bagi operasi perusahaan. Kontrak dengan biaya kontrak terendah itu disebut kontrak yang efisien atau efficient contract. Lalu selanjutnya ada 3 hipotesis teori akuntansi positif. Yang pertama ada hipotesis rencana bonus atau the bonus plan hypothesis. Jadi di hipotesis rencana bonus ini semua itu dianggap setara. Jadi para manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih mungkin prosedur akuntansi yang menggeser pendapatan yang dilaporkan dari masa yang akan datang ke saat ini. Lalu yang kedua ada hipotesis persyaratan pinjaman atau the debt covenant hypothesis. Dengan semua hal dianggap setara, semakin besar kemungkinan perusahaan itu melakukan pengingkaran persyaratan perjanjian pinjaman berbasis akuntansi. Semakin besar pula kemungkinan manajer perusahaan tersebut memilih prosedur akuntansi yang menggeser pendapatan yang dilaporkan dari periode yang akan datang ke periode berjalan. Lalu yang ketiga ada hipotesis biaya politik atau the political cost hypothesis. Dengan semua hal dianggap benar, semakin besar biaya politik yang dihadapi oleh perusahaan, semakin besar kemungkinan manajer memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan pendapatan yang dilaporkan dari periode berjalan ke periode yang akan datang. Jadi ketiga komponen hipotesis ini itu mengarah pada prediksi yang dapat diuji secara empiris. Dan ketiga kontrak ini itu juga dapat ditafsirkan dari perspektif perjanjian kontrak yang efisien. Terima kasih, presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lela Kimasya Fitri dengan NIM 2018-31081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efficient connecting and conservative accounting. Jadi, konservatif akuntansi juga dapat berkontribusi untuk efisiensi kontraktor dan pelayanan seperti yang ditemukan oleh Watt tahun 2003. Pertimbangan hipotesis perjanjian hutang, debt-holders sangat prihatin pada nilai perusahaan mereka yang tidak membagi langsung dalam peningkatan nilai perusahaan. Lalu, akuntansi konservatif ini mengingatkan kehilangan mengurangi keprihatinan ini. Selain itu, akuntansi konservatif meningkatkan pelindungan yang diberikan oleh perjanjian hutang. Hal-hal lain yang sama, misalnya kontrak utang meliputi perjanjian di mana perusahaan harus mempertahankan aset bersih, lebih secara nyata untuk menghindari pelanggaran perjanjian, meningkatkan ketahanan debt holder. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alina Namira, NIM 2018-310-864. Di sini saya akan menjelaskan tentang membedakan versi kontra efisien dan oportunis. Ketika hipotesis TAP dinyatakan dalam bentuk oportunis, artinya mereka berasumsi bahwa manajer memilih kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan utilitas yang diharapkan dibandingkan remunerisasi yang mereka terima dan kontrak hutang dan biaya politik. Hipotesis tersebut juga dapat dinyatakan dalam bentuk efisiennya atas dasar asumsi bahwa kompensasi dan sistem kontrol internal, dan lebih umum lagi, manajemen perusahaan yang baik, membatasi oportunisme dan memotivasi manajer untuk memilih kebijakan akuntansi untuk mengendalikan biaya kontrak. Kedua bentuk TAP tersebut kadang memberikan prediksi yang serupa. Penelitian Decode pada tahun 1994 berkaitan dengan dua versi TAP. Ia berpendapat bahwa jika kenyataannya sebagian besar merupakan hasil dari manipulasi oportunis dari pendapatan yang dilaporkan, maka pasar yang efisien akan menolaknya demi memungkinkan aliran kas, di mana aliran kas hendaknya lebih terasosiasi dengan return saham daripada laba bersih. Lalu, Guy mempelajari aktivitas pinjaman bank perusahaan pada tahun di mana mereka pertama kali melakukan. Ia berpendapat bahwa kontrak kompensasi yang efisien mendorong manajer untuk mengurangi risiko-risiko harga spesifik bagi perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan konsekuensi ekonomi dan TAP. TAP berusaha memahami dan memprediksikan pilihan kebijakan akuntansi perusahaan. Teori tersebut menilai bahwa kebijakan akuntansi adalah bagian dari kebutuhan perusahaan secara menyeluruh untuk meminimalkan biaya modalnya dan biaya kontrak lainnya. Karena pilihan kebijakan akuntansi adalah bagian dari proses manajemen perusahaan secara keseluruhan, TAP menghasilkan keputusan empiris yang amat kaya. Ada 3 aspek mengenai lingkungan dan struktur organisasi perusahaan yang dipisahkan untuk dipelajari, yaitu kontrak kompensasi manajemen, struktur modalnya, serta terbentuknya biaya politik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.